Bab 55. Jejak yang masih tertinggal. Pagi itu, sinar matahari menyelinap malu-malu dari balik tirai jendela apartemen Rayhan. Ayla duduk di balkon, berselimut jaket tipis sambil memegang secangkir teh melati yang mulai dingin. Pandangannya kosong, tertuju pada lalu lintas Jakarta yang perlahan-lahan kembali hidup. Di hatinya, ada keraguan yang belum pergi, meski ketenangan mulai menjelma dalam bentuk kehadiran Rayhan yang setia di sampingnya. Rayhan datang dari dapur, membawa 2 potong roti bakar dan duduk di sebelah Ayla. Tanpa banyak kata, ia meletakkan sarapan di meja kecil di antara mereka. "Kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya lembut. Ayla mengangguk, menyesap teh yang rasanya sudah berubah. "Aku mimpi tentang ibumu lagi." Dia memberiku cermin, tapi retak. Katanya, itu hadiah pernikahan. Rayhan terdiam. Ia mengerti betul simbol yang terbungkus dalam mimpi itu. Masa lalu Ayla yang terluka, luka yang ditorehkan oleh keluarga Rayhan sendiri. Mungkin cermin itu menunjukkan kenyataan masa lalu kita, tapi aku ingin kita buat cermin baru yang tak retak, yang memantulkan masa depan kita, bukan hanya kenangan buruk. Ayla menatapnya. "Aku masih takut, Ray. Takut luka lama kembali menganga. Takut apa yang kita bangun sekarang runtuh hanya karena seseorang dari masa lalu datang. Kalau ada yang datang untuk merusak, kita hadapi bersama. Aku tidak akan biarkan kamu berdiri sendiri lagi," balas Rayhan dengan tegas. Di hari yang sama, Ayla menerima undangan pameran dari Citra. Ia awalnya ragu untuk datang, namun dorongan untuk tampil kembali di ruang publik membuatnya memberanikan diri. Ia mengajak Rayhan. Pameran itu diselenggarakan di galeri kecil di Kemang. Lukisan-lukisan Ayla dipajang berdampingan dengan karya seniman lainnya. Salah satu lukisan Ayla menarik perhatian banyak orang. 2 siluet manusia yang berdiri berlawanan arah dengan kabut di antara mereka. Di bawahnya tertulis, "Jejak yang masih tertinggal." Seorang pengunjung bertanya, "Apa artinya?" Ayla menjawab, "Tentang hubungan yang pernah begitu dekat, namun dipisahkan oleh sesuatu yang tak terlihat tapi sangat nyata." Rayhan berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Dalam diam, ia merasa Ayla sedang berbicara tentang mereka. Beberapa hari kemudian, Ayla mulai kembali bekerja sebagai ilustrator freelance. Ia menata ruang kerjanya di apartemen Rayhan, menempelkan catatan kecil berisi afirmasi positif di dinding. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Rayhan berkata, "Aku menerima tawaran proyek di luar kota, tapi akan memakan waktu 2 minggu. Aku ingin kamu ikut. Kita bisa sekalian mengambil waktu untuk kita berdua." Ayla terdiam. 2 minggu di luar kota. Aku takut jika meninggalkan Jakarta, masa lalu kembali memburuku. Justru dengan menjauh, kita bisa menemukan perspektif baru. Kadang, luka tak sembuh kalau terus dibiarkan dalam ruang yang sama dengan tempat ia ditorehkan. Setelah berpikir sejenak, Ayla mengangguk. "Baiklah, tapi jangan biarkan aku sendiri dalam perjalanan itu." Rayhan tersenyum. "Aku bahkan ingin menggenggam tanganmu di sepanjang jalan." Mereka memilih Yogyakarta sebagai tujuan, kota yang menyimpan banyak kenangan bagi Rayhan semasa kuliah, namun sekaligus kota yang belum pernah Ayla eksplorasi secara mendalam. Mereka tinggal di villa kecil dekat area persawahan. Udara pagi segar dan suara jangkrik malah memberi suasana damai yang sulit mereka dapatkan di Jakarta. Di sana, mereka kembali belajar mengenal satu sama lain, menikmati waktu tanpa interupsi dari masa lalu, tertawa karena hal-hal sederhana. Salah jalan saat mencari warung makan, mencoba becak motor, atau tersesat di antara kios-kios pasar Beringharjo. Di malam hari, mereka duduk di beranda, memandangi langit penuh bintang. Suara Rayhan terdengar pelan, namun jelas. "Ayla, aku tahu perjalanan ini tidak akan membuat semua luka sembuh. Tapi aku ingin kita bisa mulai menulis bab baru, bukan menutup yang lama, tapi menyambungnya." Ayla menoleh, menatap mata laki-laki yang telah ia cintai meski hatinya pernah terluka. "Jika kamu bisa menerima setiap versiku yang kuat, yang rapuh, yang penuh ragu, maka aku siap menyambung cerita itu." Rayhan menggenggam tangan Ayla. Di antara cahaya kunang-kunang yang singgah sebentar,
mereka saling tersenyum. Setelah 2 minggu yang hangat dan penuh makna, mereka kembali ke Jakarta. Namun sebuah kejutan menanti Ayla. Sesampainya di apartemen, sebuah amplop coklat tanpa nama menunggunya di kotak surat. Isinya foto Raihan bersama seorang wanita yang terlihat asing. Ayla tercekat. Di balik foto itu tertulis, "Dia belum berubah." Percayalah, tangannya gemetar. Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan. Siapa wanita itu? Kapan foto itu diambil? Mengapa dikirimkan padanya? Raihan yang baru saja membawa koper masuk, melihat wajah pucat Ayla dan bertanya, "Ada apa?" Ayla tak langsung menjawab. Ia hanya menyerahkan foto itu. Raihan melihatnya dan menghela nafas panjang. "Ini seseorang dari masa lalu, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan." "Siapa dia, Raihan?" tanya Ayla dengan suara bergetar. "Namanya Dinda. Dia pernah menjadi teman proyek waktu aku kerja di luar kota dulu, tapi tidak pernah lebih dari itu." Seseorang sedang mencoba memutar balik semuanya. Ayla menatapnya penuh curiga. "Kenapa baru sekarang kamu bicara tentang dia?" "Karena aku pikir dia tak penting. Tapi sepertinya seseorang ingin memakainya untuk membuatmu meragukanku." Ayla tak menjawab. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Di balik pintu, ia duduk bersandar. Luka lama kembali mengintip. Mungkinkah seseorang memang ingin hubungan ini kembali retak? Namun jauh di dalam hatinya, Ayla tahu, jika ia ingin masa depan, maka ia harus mulai membedakan antara ancaman nyata dan bayang-bayang yang hanya hidup karena trauma.